Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tadi saya katakan ya, beliau ini sangat mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tercatat dalam sejarah. Beliau adalah seorang khalifah yang pertama kali memindahkan pusat pemerintahan Islam atau ibu kota, dipindahkan yang semula adanya di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau pindahkan ke Irak, Kufah. Ibu kotanya dipindahkan. Itu beliau orang pertama yang memindahkan ibu kota dalam sejarah Islam. Di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar di kota Madinah, bahkan di masa Rasul di kota Madinah pusat pemerintahannya. Di masa Sayyidina Umar juga demikian. Di masa Sayyidina Uthman juga di kota Madinah. Tapi di masa Imam Ali bin Abi Thalib, tepatnya tahun 36 Hijriah, beliau pindahkan ke Kufah. Muncul pertanyaan, kenapa beliau pindahkan ibu kota ke Kufah? Beliau beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di masa beliau terjadi banyak masalah internal, masalah politik, masalah orang membawa agama tapi untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan duniawi. Orang sudah bicara masalah duniawi, pikirannya sudah duniawi, makanya terjadi konflik di masa beliau. Beliau beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Masa ini semua masalah yang gak pantas ini nanti urusannya di kota Madinah yang suci, sedangkan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Saking adabnya kepada Nabi, biar masalah-masalah ini saya pindahkan, gak pantas dibicarakan di kota Madinatul Munawwarah yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ini alasannya. Maka tahun 36 Hijriah beliau memutuskan untuk pusat pemerintahan Islam dipindahkan ke Irak, di Kufah, pada tahun 36 Hijriah. Pindah beliau di sana. Al-Imam Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan warisan ilmu zahir, ilmu batin, ilmu sir, ilmu rahasia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wariskan kepada anak-anaknya, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain min ahlil bait. Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan satu ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain? Kata Imam Ali, tidak. Semua ilmu yang Nabi ajarkan kepada kami sama, Nabi juga ajarkan kepada kalian, kecuali satu hal saja yang khusus diberikan kepada kami, yaitu al-fahmu fil Qur'anil Karim, pemahaman secara mendalam terhadap firman Allah Al-Quran. Itu khusus diberikan kepada kami, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Tadi masuk ilmu sir tadi. Tapi beliau wariskan bukan hanya ke keluarga beliau, bukan hanya dari kalangan Ahlul Bait. Beliau juga wariskan kepada seorang, khususnya ya, seorang tabi'in yang mewarisi ilmunya Imam Ali dari non Ahlul Bait, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Cuma waktu itu orang kalau sebut nama Imam Ali, karena dimusuhi, bisa dibunuh, beliau sembunyikan nama gurunya. Setiap kali riwayat beliau mengatakan Syekhi Fulan Ibn Fulan meriwayatkan, guru saya Fulan bin Fulan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak dipungkiri para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri tidak bertemu Imam Ali. Namun juga banyak di kalangan ulama yang menyatakan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Imam Ali dan belajar kepada Imam Ali. Di antaranya pendapat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849, wafat 911 Hijriah, dalam sebuah kitab berjudul Al-Hawi lil Fatawa. Bahkan sanad tasbih, Al-Imam Hasan Basri itu biasa menggunakan tasbih.
subhah dalam bahasa Arab. Itu sanadnya disebutkan bersambung hingga ke Imam Ali bin Abi Thalib, sanad tasbih, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Saya coba meneliti apakah benar dari sisi tahun Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata ketika dihitung itu kemungkinan bertemu. Dan saya mengikuti pendapat Imam Suyuti bahwa Imam Hasan Al-Basri belajar kepada Imam Ali kurang lebih 4 sampai 5 tahun perkiraan. Kenapa demikian? Karena tahun 36 Hijriah Imam Ali pindah ke Kufah bersamaan dengan perpindahannya ibu kota, pusat pemerintahan. Kufah di Irak. Itu tahun 36 Hijriah. Dan di akhir-akhir tahun 36 Hijriah Imam Ali bin Abi Thalib sempat pergi ke Basrah. Di situ nanti terjadi beberapa peperangan ya setelahnya itu, yaitu perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Dan beliau wafat tepat pada tahun 40 Hijriah. Sekarang kalau kita hitung usianya Imam Hasan Al-Basri di saat itu tahun 36 Hijriah, beliau lahir tahun 21 Hijriah. Berarti kurang lebih usia beliau waktu itu 15 tahun. 15 tahun. Dan belajar kepada Imam Ali wafat 40 Hijriah, kemungkinan 4 sampai 5 tahun. Namun di beberapa kitab sulit ditemukan riwayat perjumpaan itu. Kecuali saya dapati di satu kitab ada riwayat perjumpaan Imam Hasan Al-Basri dengan Imam Ali. Itu dalam kitab Tazkiratul Aulia karangan Fariduddin Attar. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika pergi ke Basrah, Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar di masjid, dihadiri oleh banyak jamaah, di usia yang waktu itu kurang lebih 15 tahun. Ketika Imam Ali menyaksikan yang mengajar seorang anak muda, Imam Ali sempat meragukan, ini kok anak muda yang ngajar? Hadza syab la yalik ay yatakallam. Ini pemuda gak layak berbicara di hadapan orang banyak, masih muda. Tapi Imam Ali coba mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ternyata yang disampaikan luar biasa. Setelah selesai pengajian, Al-Imam Ali bin Abi Thalib memanggil Imam Hasan Basri bertemu dengan Imam Ali. Kemudian mengatakan di hadapan para jamaah, hadza syab yalik ay yatakallam. Nah, pemuda yang semacam ini pantas dia berbicara di depan orang banyak. Karena bagaimana ilmunya pada usia 15 tahun itu sudah mumpuni. Nah, ketika itu Al-Imam Hasan Basri mengetahui bahwa ini Imam Ali, semua ilmu Nabi diwariskan kepada beliau. Maka Imam Hasan Al-Basri dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati, meminta kepada Imam Ali untuk mengajarkan kepada beliau cara berwudu yang benar. Padahal waktu itu ilmunya sudah mumpuni, tapi dia lihat di hadapannya ada figur Imam Ali yang ilmunya luar biasa. Beliau dengan rendah hati belajar lagi. Begitulah penuntut ilmu sejati, gak pernah merasa puas dengan ilmu. Manhumani la yashba'ani, talibul ilm wa talibul mal. Dua golongan yang tidak pernah puas selama-lamanya. Di antaranya yang pertama adalah penuntut ilmu. Kemudian ya beliau mengatakan, as'aluka an tu'allimani wudu'ak aw alama ma'na. Aku meminta padamu, ajarkan cara wudumu yang benar kepada diriku, wahai Imam Ali. Kemudian Imam Ali menyatakan, ambilkan air. Maka ada murid-murid beliau atau anak buah beliau membawakan air, kemudian beliau mencontohkan cara wudu.
yang benar dari awal hingga akhir di hadapan Al-Imam Hasan Al-Basri, dan disaksikan oleh orang-orang para jamaah lainnya. Dan beliau mengatakan, wa hakadha, beginilah cara berwudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Al-Imam Hasan Al-Basri mulazamah, selalu belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib, hingga akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh besar di masa tabi'in, bahkan dijuluki sebagai Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Beliau warisi tadi juga ilmu zahir, ilmu batin, ilmu sirnya Imam Ali bin Abi Thalib, khusyuk. Setelah itu hidup beliau hanya bersama Allah, yang difikirannya Allah Rasul, gak ada yang lain. Setelah itu tidak pernah tidur di malam hari, selalu beliau terbangun sujud kepada Allah dalam keadaan menangis. Rumah beliau itu di bagian atap itu ada tempat khusus. Setiap malam beliau naik di atas rumahnya itu, beliau ibadah dengan meneteskan air mata. Sampai pada satu waktu ada seorang pemuda berjalan hendak menuju ke masjid, lewat di gang rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dari atas rumah itu menetes air mengenai bajunya. Maka pemuda ini mengetok pintu rumah tersebut. Keluarga Imam Hasan Al-Basri membuka pintu, kemudian mengatakan, itu air menetes di atas rumah kalian, saya khawatir ini najis. Air apa itu yang ada di atas? Maka pemilik rumah mengatakan, silakan kamu masuk, kamu lihat di atas. Ternyata waktu naik ke atas dilihat, itu adalah air matanya Imam Hasan Al-Basri dalam sholatnya. Ketika sedang sujud, mengalir air mata yang sangat banyak menetes dari atapnya. Kemudian pemuda tersebut takjub dan mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri setelah selesai sholat, ini saya pikir najis, ternyata air mata. Kata Imam Hasan Al-Basri, memang najis itu air mata. Jangan kau sholat dengan keadaan seperti itu, sholat kamu tidak sah. Bagaimana mungkin air mata itu najis? Beliau menyatakan dengan kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan bahwa igsilhu fa innahu dam'ainil 'asi la tajuzu sholatu bihi. Baju kamu tadi cuci dia bersih. Sesungguhnya air mata pendosa itu najis dan tidak sah sholat tersentuh dengan air najis. Ini bahasa yang sangat dalam dari para aulia sholihin. Dalam mazhab Hanafi, bekas wudu hukumnya itu najis khafif, najis ma'nawi. Dalam mazhab Hanafi, kalau mazhab Syafi'i musta'mal, air bekas bersuci, gak boleh lagi digunakan bersuci. Mazhab Hanafi, tapi suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dalam mazhab Hanafi, ya. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan Al-Imam Qadi Abu Yusuf, dan ditetapkan dalam mazhab Hanafi bahwa air bekas wudu hukumnya adalah najis khafif, najis ringan. Kenapa? Karena ketika berwudu, air tersebut membawa dosa-dosa yang ada di tubuh kita, dan dosa itu najis ma'nawi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Siapa yang berwudu maka perbaguslah wudunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim.
Karena sesungguhnya air wudu itu akan keluar membawa dosa-dosa dari tubuhnya, hingga dosa-dosa yang tersembunyi di sela-sela bawah kukunya, di bagian bawah kukunya, itu ada dosa-dosa itu juga terbawa dengan air wudu. Makanya mazhab Hanafi memandang bahwa air wudu itu mutanajis, air yang terkena najis. Imam Hasan al-Basri mengatakan ya air mata pendosa itu najis, dan beliau menyatakan saya termasuk pendosa, maka air mata saya itu najis maknawi. Nah, ini hikayat dikuatkan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sufi Kabir, Waliyus Saleh, yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Dalam kitab Muqaranatul Madzahib, di situ dikisahkan Imam Abu Hanifah diberikan kelebihan oleh Allah bisa mengetahui dosa seseorang lewat bekas air wudu. Beliau pernah berwudu, di sampingnya ada orang yang sudah tua berwudu di samping Imam Abu Hanifah. Ketika itu Imam Abu Hanifah melihat dari air wudu itu kelihatan dosa apa yang dilakukan. Beliau panggil orang tua tersebut, ingin berbicara empat mata. Beliau mengatakan, wahai ya Syekh, mohon maaf, ini saya ucapkan ini karena ingin memberikan nasihat, karena saya cinta sama antum. Mohon maaf, antum sudah usia tua seperti ini, masih melakukan dosa zina. Bertobat kepada Allah, masih ada kesempatan. Itu orang tua itu kagetnya luar biasa. Dia lakukan perbuatan zina itu sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Terkejut dia. Kau siapa? Dikatakan saya Al-Imam Abu Hanifah. Kau tahu dari mana saya punya dosa itu? Demi Allah, gak ada yang tahu dosa ini kecuali diri saya sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, saya melihat dosamu lewat air wudu. Air wudu itu membawa dosa dan kelihatan dosamu dosa zina. Maka saat itu orang tua tersebut bertobat di hadapan Imam Abu Hanifah. Nah, itu Allah kasih keramat ya kepada Imam Abi Hanifah, dan para imam empat mazhab semuanya wali-wali besar. Nabi Khidir pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Arabi, bahwa Imam Syafi'i itu termasuk wali abdal. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik. Dalam riwayat yang lain menyatakan mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ulama-ulama yang ahli ilmu, ahli ibadah, dan diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wallafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.